bisa saya tanya? Silakan Bu Rita, kalau mau langsung. Ya, gini Pak Erzan, Pak Beni, sebenarnya lokasi ini dekat sekali dengan rumah saya. Jadi kenapa saya bilang rumah panggung itu cocok? Karena ada penelitian juga yang di daerah sini, penelitian saya, karena beberapa penduduk atau di kawasan ini banyak yang menderita ISPA. Setelah diteliti ternyata rumah mereka tidak cocok lagi. Tadinya rumah mereka panggung, tapi karena modern dan mereka tidak mau dibilang kuno, akhirnya mereka membangun rumah yang berdiri langsung di atas tanah. Seharusnya mereka tetap pada rumah-rumah nenek moyang mereka, jadi tetap dalam kondisi panggung gitu. Kemudian yang saya maksud dengan budaya setempat adalah ada budaya mereka yang seperti pancuran gitu ya. Kenapa tidak dihadirkan di sini? Atau di sini kan di dekat proyeknya taposnya Pak Harto ya, dulu di situ banyak sapi-sapi. Bagaimana menghubungkan antara historinya kawasan itu dengan potensi budayanya, dengan lingkungannya. Begitu maksudnya Pak Erzan. Jadi jadi bukan ke arah sosial mereka masuk. Saya juga setuju gitu kalau itu memang harus ada gerbangnya, harus ada prosedur keselamatan dan kesehatannya, memang saya paham gitu untuk daerah situ. Tapi untuk yang lebih jauh lagi seperti budaya dan kebiasaan pancuran itu kan sebenarnya nggak ada, hampir nggak ada di setiap tanah Sunda sih memang ada ya, cuman yang di sini khas banget gitu di kaki Gunung Salak. Kemudian mereka biasa nyuci bareng. Nah itu meskipun nggak mencuci bareng di situ enggak, cuman bagaimana membangun rasa itu di sini gitu. Begitu sih Pak Erzan dan Pak Beni. Makasih. Ya, baik Bu Rita. Mungkin Pak Beni boleh nambahkan mengenai Oke, saya coba jawab ya. Untuk sebetulnya gini, Bu Rita, kalau untuk potensi seperti kayak peternakan sapi dan yang hubungannya sama budidaya ternak ya, itu kita sebenarnya udah ada penjajakan dengan pihak dari yang depannya adalah kebetulan sekarang punya Pak Bambang ya, artinya Pak Harto juga masih kawasan Pak Harto. Ya kita masih penjajakan lah. Jadi belum kita bisa share dan belum kita bisa open karena kita masih pendekatan dengan pihak-pihak terkait. Nah kalau untuk budaya seperti kultur kayak Bu Rita bilang masalah pancuran saya jadi ngomong di awal nih, sebetulnya saya nggak boleh ngomong di awal, masih off the record dari pihak klien ya. Jadi kita nanti ada feature development yang ibaratnya akan memasukkan unsur-unsur itu, Bu. Gitu. Jadi ya lebih ke arah air lah ya. Jadi lebih ke arah air. Jadi kita mau coba meng-create sesuatu yang memang nanti kultur atau budaya yang ada di sekitar itu kita coba aplikasikan di dalam proyek tersebut. Tapi saya nggak bisa bicara banyak saat ini karena ini masih istilahnya kan cita-cita ya atau masih konsep gitu dan belum kita bisa share ke publik karena memang belum kita buat. Jadi istilahnya setelah proyek Leweng Geledekan ini bisa dibilang akan ada Leweng Geledekan berikutnya gitu. Seperti itu kira-kira jawabannya. Jadi secara eksklusif Yayu Baten udah dapat bocorannya nih. Ya, benar. Tapi saya rasa itu air bagus banget karena di bawah itu di daerah Kota Batu memang ada mata air yang tadinya dari zaman Belanda untuk mengairi daerah Kota Bogor gitu. Jadi memang daerah situ airnya bagus. Sebelum banyak eksploitasi di lingkungannya bagus, tapi nggak tahu nih nanti beberapa tahun ke depan karena banyak air tanah juga yang terambil gitu. Gitu ya, Pak. sebetulnya nih Bu, kalau masalah air kami udah ngalamin. Jadi sebetulnya sumber mata airnya ada Bu. Sumber mata airnya ada, tapi kita itu waktu musim kemarau sudah terbukti kering. Termasuk Danau Taman Sari. Artinya jadi sumber-sumber air itu bisa dibilang nggak aktif juga karena memang dari atasnya sudah banyak yang tertampung dan teralirkan ke pihak warga di sekitar. Iya, betul. Jadi istilahnya levelnya kita nggak dapat Bu, aliran airnya nggak muncul gitu. Tapi kalau pada saat musim hujan, banyak banget, itu berkah banget. Betul.
Ya mungkin butuh teknologi khusus Pak Beni. Jadi pada saat musim kemarau bagaimana, hujan gimana, sehingga tidak kurang air pada saat musim kemarau. Ya, Akhirnya ini kita kan perlu dibantu oleh teman-teman IAI juga sih. Ayo tuh, kode tuh, Pacing. Nanti kita buka sesi buat workshop aja. Oke, pertanyaan berikutnya. studi langsung Pak itu. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Vihangga Arika. Om Beni desainnya bagus. Tadi sudah ya dari Pak Erzan ya? Sudah dibahas ya? Belum kelihatannya Pak Mencing. Belum. Desainnya bagus sekali. Apa boleh di-share juga untuk sistem IPAL-nya? Apa sudah termasuk dalam kategori green building juga kah? Seluruh bangunan dan areanya? Hatur nuhun. Silakan yang mau menjawab Om Erzan atau Om Beni. Kalau saya coba dulu ya, kalau masalah green building biar Bang Erzan deh. Tapi kalau masalah IPAL, sebetulnya sudah dilakukan ya. Ini kebetulan Vivangga ini teman saya nih. Jadi sudah dilakukan Om Fik gitu loh. Memang sudah mengikuti standar yang sudah ditentukan. Tapi memang detailnya kami tidak dilibatkan karena itu lebih ke arah operasional kan hubungannya. Jadi yang pasti sudah dilakukan proses untuk IPAL-nya gitu. Tapi kalau untuk green building mungkin Bang Erzan deh yang bisa menjawab. Mungkin itu apa namanya, kalau misalkan green building, saya mungkin Pak Bini juga ya, tolong koreksi. Belum berani memberikan sertifikat green building, tapi kita berusaha, dan ini bangunan belum tersertifikasi green building, tapi dalam mendesain kita coba sisipkan dalam artian seperti nanti yang next MICE, ada bangunan-bangunan memang terbuka. Seperti tadi yang sebelumnya di resto, saya sampaikan bahwa resto kita terbuka dalam artian untuk pagi sampai siang hari ini masih green building yang sederhana ya, dalam artian low cost untuk si lampu masih terbantu, terus low udara, isian udara tanpa AC masih terbantu. Jadi walaupun belum disertifikasi, tapi minimal usaha ke arah sana tuh sudah tinggi. Coba menerapkan. Ya, oke. Ini soalnya ada pertanyaannya agak mirip-mirip gitu ya, saling berhubungan. Dari Samsul Rijal melalui YouTube chat, mau tanya bagaimana menyikapi serangga hutan yang pada saat malam suka sekali dengan cahaya berpendar. Apa ada bug trap atau tetap alami? Nah, ini pertanyaannya masih silakan Om Erzan. Kalau untuk serangga kita masih alami. Bug trap ada, cuman tidak terlalu ada sih, ada penempatan bug trap ada, tapi karena saya sudah mengalami bermalam di situ, ya kita nggak pungkiri bahwa ada serangga, dalam artian semut, lalat masih ada. Tapi kalau getah pohon pinus mengotori tenda, itu pun nggak hanya getah pohon pinus, dalam artian ada daun-daun yang kering jatuh pun masih ada. Jadi memang kita mengkondisikan memang seperti alami. Semi alami gitu ya? Iya, semi alami. Ya, pembersihan oleh manajemen tetap ada, ataupun teman-teman. Oke. Jadi sebetulnya gini. Jadi sebetulnya masalah serangga itu kita jadikan suatu kayak keunikan. Kalau nginep di hotel yang berbintang nggak ada serangga. Kalau di sini kita ngalamin gini, bukan masalah gangguannya, tapi kita mencoba membawa konsep leweng geledekan ini punya keunikan pada saat orang ke sana. Memang kita adalah berkemah. Kita bukan di hotel bangunan permanen, tapi kita berkemah gitu loh. Nah, itu yang mau coba diciptakan kebetulan dengan kondisi alam itu yang mau coba kita ciptakan. Leweng geledekan punya keunikan khusus. Jadi pada saat orang ke leweng geledekan, pulangnya mereka punya experience yang berbeda
gitu. Tidak seperti kalau kita ke hotel yang berbintang atau hotel yang mewah gitu loh. Dan Seperti itu harusnya sudah disadari pada saat mereka check-in di situ ya. Gitu. ya, karena kan kita konsepnya glamour camping, tematik resort glamour camping. Jadi ya itulah konsekuensinya yang harus didapat dan harus dinikmati gitu. Seperti itu. Oke. Berikutnya Dadan Adriansah dari chat Zoom. Mohon izin bertanya, ekspektasi berapa lama jadi luweng? Bagaimana perhitungannya dengan nilai ekonomi bangunan yang mungkin hanya berumur 15 sampai 20 tahun? Silakan Pak Beni atau Om Erzan. Saya coba jawab. Ya. Kalau untuk sebetulnya gini, ekonomi, betul. Ini lebih ke perhitungan ekonomisnya nih ya. Betul. Kalau untuk masalah luang kan istilahnya apa kayak hutan rimba ya, jadi hutannya. Sebetulnya kami punya tim namanya Pak Agus, dia expertise di landscape khususnya. Memang satu tim kita juga, Pak Ben. Ya, satu tim kita juga. Jadi ibaratnya memang pemilihan beliau itu kebanyakan kita dominan di pinus sama damar ya, jenis pohonnya, pohon yang istilahnya bakal tinggi. Nah, itu estimasi dan berdasarkan pengalaman kan sekitar 4-5 tahun itu akan tumbuh tinggi ya. Tumbuh tinggi. Karena yang kita tanam itu yang paling kecilnya adalah sekitar tinggi 7 sampai 8 meter, itu yang paling kecil. Tapi batangnya memang masih kecil, sekitar diameter 10 sentian. Tapi artinya kami berharap di 5 sampai ya katakanlah 5-6 tahun suasana hutannya sudah mulai terbentuk. Nah, kalau misalnya durability bangunan ya memang khususnya di bahan tenda itu apa istilahnya spesifikasi teknisnya itu bisa sampai 7 sampai 10 tahun. Durability-nya ya, kekuatannya. Tapi kalau untuk bangunan-bangunan struktur atau apanya itu standar ya. Itu sama kayak beton tulangnya atau dak betonnya itu standar sama semua, bisa sampai 15 tahun. Nah, uniknya adalah ini. Jadi pertanyaannya secara bisnis, hotel itu biasanya kalau mereka hitungan bisnis saya nggak terlalu terlibat ya, tapi hotel itu biasanya kalau setelah dia BEP, misalnya di range waktu target bisnis mereka 4 sampai 5 tahun, di tahun ke-7 mereka biasanya refurbish. Jadi mereka hotel itu bisnis hotel biasanya mereka merubah suatu konsep. Merubah suatu konsep yang entah itu dia merefurbish fasadnya atau menambah fasilitas atau mereka mengganti fungsi tertentu. Itu biasanya dilakukan oleh bisnis-bisnis hotel yang pernah kami tahu ya sebagai konsultan, tapi klien-klien kami adalah pihak-pihak operator manajemen hotel. Nah, di sini sebetulnya kami juga punya info bahwa ya mungkin target mereka 7 sampai 8 tahun ke depan akan ada ini nih, akan ada bukan perubahan konsep tapi peremajaan. Entah masalah tendanya jadi semacam lodge atau jadi apa, nanti kalau memang dikasih kesempatan dan umur ya mungkin kami tetap akan dipercayakan pihak klien untuk memikirkan itu. Jadi jangka panjang lewung ledakan ini sebetulnya secara bisnis bukan untuk sekedar ya. Jadi ibaratnya 7 tahun atau 8 tahun ke depan kalau memang ada kesempatannya kita akan merubah gitu loh. Merubah baik itu penambahan fasilitas atau merubah bentukan atau apa. Seperti itu sih kalau bisnis hotel ya yang pernah kita alamin dengan pihak-pihak operator manajemennya. Oke. Semoga bisa menjawab ya tadi dari Pak Dadan. Lanjut, Om Beni dan Om Erzan ingin bertanya, apa sih kesulitan di saat membangun atau mendesain tenda ini selain karena medan yang cukup sulit? Ini dari Raja Prasetyo. Silakan. Apa ya? Mendesain ini bukan sulit, tapi memang tantangan tertentu. Sulit itu bisa diatasi dengan beberapa kemudahan-kemudahan, tapi tantangan kita bisa selesaikan dengan penyelesaian desain-desain yang memang kita berikan ke user maupun ke kontraktor. Tantangannya yaitu tadi bahwa
Satu, tadi Pak Beni bilang kita tidak boleh cut and fill, memotong ataupun menambah tanah. Kedua, kita masih bisa. Sorry, bukan nggak boleh cut and fill, tapi tidak boleh mengimpor tanah. Cut and fill boleh. Cut and fill masih boleh, tapi di dalam area itu aja. Nah, yang kedua pasti masalah penentuan perletakan dari tenda yang memang dari desain kita sampai kita terapkan di lapangan terkait tadi itu, terkait kondisi tanah di lokasi, dan ada beberapa pohon yang memang harus dipertahankan. Masalahnya kita pertahankan. Nyambung tadi ada pertanyaan juga di grup chatting, apakah lahan ini berupa lahan terbuka? Bukan. Ini bukan lahan terbuka. Ini memang lahan apa ya Pak? Ya lahan pohon-pohon lah. Hutan pun juga bukan hutan yang lebat, tapi memang pohon-pohon tinggi yang berada di awal lahan ini. Gitu. Jadi saya tambahin ya, selain masalah kontur dan mempertahankan pohon, di lokasi tersebut, ini mungkin Bu Rita karena lokasi sekitar situ ya, jadi paham. Kita punya kena aturan regulasi dari pemerintah kabupatennya, kita hanya boleh maksimal di 30% KDB. Tapi yang ditantangan buat kami 30% itu termasuk perkerasan pedestrian ataupun parkir. Jadi bukan hanya sekedar bangunan. Jadi kami tuh cukup istilahnya keriting lah ya memikirkan perletakan bangunan. Jadi bagaimana caranya pedestrian, terusnya parkir, bangunan udah pasti itu tidak melebihi dari 30% dari luasan total area. Dan walaupun tenda kita mayoritas kebanyakan sistemnya panggung, kan secara logika ya, kita bicara logika, kita memang sengaja mempertahankan kondisi tanah di bawah tenda itu supaya aliran air tetap meresap gitu loh. Karena kan perkerasannya kita hanya di titik-titik fondasi. Jadi airnya itu mengalir natural, alami, tidak ada ngeblok ke suatu bidang bangunan. Tapi itu tidak berlaku di regulasi, artinya tetap aja itu dianggap sebagai KDB. Nah, tapi alhamdulillah ya kami sama-sama dibantu oleh semua tim, akhirnya dapat suatu desain yang memang sudah optimal, 30% sudah tercapai. Tapi justru itulah sebetulnya yang tantangan yang tersulitnya dari kami, tapi itu jadi keunikan dan pengalaman berharga buat kami semua ya. Jadi kita tidak pernah menjadikan suatu tantangan itu jadi kayak kendala gitu. Jadi kita harus gimana caranya, kita harus coba terus, kita harus sama-sama, fungsinya kerja tim di situ, artinya kita sama-sama coba cari solusi, akhirnya terjadilah leweng-ledekan seperti ini sesuai regulasi juga, sesuai dengan harapan desain juga. Kalau penasaran mendingan kita nginep ke sana kali ya. Nah, itu lebih baik. 2 kali, udah ngomong 2 kali. Lanjut. Pak Om Acing, sepertinya kita bisa tentuin yang pertama, biar nanti lanjut ke sesi selanjutnya ada. Kalau dari lihat pertanyaan-pertanyaan ataupun diskusi tadi saya sama Pak Beni mungkin sesi pertama ini voucher untuk bermalam di Leweng-ledekan dari kita pertimbangan dari pertanyaan dari dari susahnya menjawab ya, dari susahnya menjawab juga, dan susahnya jawabnya ya maklum sih udah ketahuan, jadi kita sepakat voucher pertama kita kasih ke Bu Rita. Wah, selamat Bu Rita. Selamat. Terima kasih. Nah, mungkin yang kedua kita bisa, tapi mohon maaf Bu Rita, nanti yang kedua jangan tanya ya. Cukup satu pertanyaan saja, betul Pak? Ya, boleh. Siap. Boleh tanya, cuman nanti aja. Oh iya. Dijawabnya nanti aja. Gitu.
Oke, slide-nya masih ada atau Masih. kita lanjut ke Masih pertanyaan? ada. Kita lanjut ke presentasi. Presentasi belum silakan. masih. Oh ya, ini moderator sebenarnya sudah hadir. Oh, Saya udah hadir. mohon diri. Mohon jangan ditinggalin, Pak. Silakan Om Billy. Ya, aduh, terima kasih nih Pak Acing sudah bantu kami dalam penyelenggaraan acara. Pak Erzan, Pak Beni, saya mohon maaf tadi ada sedikit kendala teknis, tapi alhamdulillah sudah mulai teratasi dikit-dikit. Oke Pak, mungkin sesi pertama sudah lanjut, nanti kita akan lanjutkan lagi sesi kedua. Ini pemenangnya juga sudah kita tentukan, Bu Rita. Selamat, nanti akan dihubungi sama teman-teman IAI Banten, teknisnya seperti Baik. apa Pak? Baik Pak Billy. Oke. Ya. Oke, untuk session kedua, silakan dilanjutkan lagi materi presentasinya. Masih ditunggu nih hal-hal yang menarik dari konsep rencana arsitekturnya. Baik, Bang Billy, saya lanjutkan mungkin Pak Beni ya. Saya lanjutkan ke bangunan fasilitas selanjutnya. Tadi sebelum kita ada sesi tanya jawab, saya sudah sampaikan ada bangunan resto. Nah, setelah resto ada lagi bangunan MICE. Jadi ada kita bikin ada 4 bangunan. Salah satunya seperti yang kita lihat ini yang memang kapasitasnya kalau berdiri 400 orang. Jadi kita bikin, kalau tadi nyambungin ke green architecture, kita mencoba menerapkan standar-standar itu. Memang bangunan kita belum sertifikasi green architecture, tapi seperti kita lihat dalam foto maupun desain, memang kita coba green architecture-nya itu apa sih ya? Tadi pengkondisian udara, kita dalam tempat berkumpul 400 orang ini kita tidak memakai AC. Kita coba buka dengan sisi kanan kirinya, kita coba ada satu bidang modular dari yang kita bikin dari wire mesh yang kita tambahkan dengan tanaman rambat. Jadi kalau kita bermeeting di dalam area ini, mungkin kalau misalkan buat tracker IAI mungkin bisa kali ya, IAI Banten mungkin bisa Bisa banget. Bisa banget ya. Gitu kan. Akan kita arrange waktunya. Ini yang 400, tapi kita juga punya kita desain juga yang di dalam ruangan. Ini dibilang semi outdoor bisa lah. Bukan terbuka, bukan, tapi semi outdoor, kita bermeeting seperti di luar bangunan gitu. Tapi kita tetap tutup atap dari matahari maupun dari hujan. Tempat rapat kita ada 2 bangunan lagi yang memang akhirnya kita tumpuk. Kalau di desain itu kita bersebelahan, cuman karena kan kondisi lahan lagi akhirnya kita tumpuk. Jadi ada 3 ruangan yang berkapasitas per ruangan itu 30 orang dan 1 ruangan itu yang berkapasitas 100 orang. Jadi kondisinya dari desain akhirnya kita tumpuk 2 lapis yang per ruangan 30 orang kita letakkan di lantai 1 dan yang 1 ruangan 100 orang itu kita letakkan di lantai 2. Memang mohon maaf ini tidak kita sampaikan fotonya karena waktu itu kita foto belum maksimal, belum memadai. Jadi kalau boleh saya sampaikan, ruangannya memang ber-AC sih untuk yang ruang rapat. Di dalam ruangan ber-AC karena memang kita desain pengkondisian udaranya dengan mesin, terus ada lampu, ada fasilitas proyektor, tempat duduk gitu, dan berkarpet. Kalau yang 400 orang ini kita kondisikan seperti rumput, tapi ini rumput sintetis. Ya, terkadang kalau nanti ada kesempatan kita mencoba bermalam di sana, ya bisa, ruangan ini bisa ditaruh 400 ini bisa dengan beanbag, bisa juga dijadikan tempat bermain anak-anak di zaman. Kalau ada yang sudah mengikuti Instagramnya, memang manajemen itu melakukan di zaman pandemi ini melakukan ruangan ini sudah untuk pembatasan bermain anak. Jadi memang permainan anak juga bisa dilakukan di dalam ruangan MICE yang berkapasitas 400 orang. Selain MICE juga di sisinya juga ada toilet
restroom bersama lah kurang lebih. Jadi fasilitas penunjangnya juga tetap kita desainkan. Next mungkin Pak Bin. Nah, ini memang tampilan bangunan. Kalau kita lihat ada pool, infinity pool, di atasnya pool kita coba satu iconic tenda sebagai posisi yang mungkin bisa instagramable. Terus areanya bisa kita lihat tadi kalau saya sampaikan ada dua, mungkin kurang tersampaikan yang boleh, ada resto yang 60 orang, sisi sebelah situ betul, sebelahnya ada dapur besar yang untuk support lahan di LJE, betul seperti itu. Terus ada bangunan, nah itu restoran yang sekitar 60-100 orang bisa hadir di dalam tersebut. Jadi untuk akomodasi untuk penyebaran makanannya menurut kami masih layak, mereka bisa saling support mengirim makanan. Jadi teman-teman yang bisa makan di situ malah view-nya lebih ke arah gunung, lebih bisa melihat ke arah gunung, bisa melihat ke arah pool, bisa melihat bisa melihat ke arah tenda-tenda juga. Nah, kalau kita turun ke bawah ke lahan dari tenda, kita siapkan juga jogging track ya, namanya jogging track. Jadi itu kalau dihitung sih dari top si ruang penerima atau resto ke bawah itu berapa meter ya Pak Ben? Cukup. Mungkin sekitar 10 meter ada. Kalau yang biasa jogging ataupun biasa lari ya, insya Allah sih berkeringat. Boleh lah ya. Allah ngos-ngosan. Maksudnya jaraknya? Iya. Jaraknya bisa kurang lebih mungkin ya kalau total kita mengelilingi bisa 1 kiloan kali ya? Ya mungkin 1 kiloan, dan memang kita sekali turun aja juga cukup mungkin berkeringat itu lari itu Pak. Oh, Pak Billy bisa kurus, insya Allah bisa kurus. Iya benar. Ya, terus kita buatkan juga area bersama seperti ini. Salah satunya adalah api unggun. Selain api unggun juga ada beberapa memang nggak sempat kita foto, kita masukkan, ada buat main anak-anak. Jadi ada ya macam-macam lah ikonik tempat main anak-anak. Nah, gambar yang di satu lagi, nah ini ruang penerima, ini office lobby ya. Jadi para tamu itu memang kita arahkan masuk ke situ dulu untuk resepsionis ya. Resepsionis di bawah, di atas adalah kantor dari manajemen marketingnya. Nah, sisi kanan itu tampilan dalam dari resepsionis, bangunan penerima para tamu yang datang ke Leweng Geledekan. Di dalam depan bangunan kantor atau resepsionis, kita mencoba mensimulasikan ada batu melayang. Ya ini hanya simulasi ya, memang bisa jadi suatu posisi instagramable juga. Mungkin next Pak Bin. Oke. Ini mungkin saya lanjut ya. Lanjut Pak Bin. Tadi yang disampaikan sama Bang Erzan bahwa salah satu fasilitas yang mungkin sebagai ikoniknya kawasan Leweng Geledekan adalah swimming pool. Kita menyebutnya konsepnya infinity pool. Artinya gini, kami cukup surprise terhadap area kolam renang ini karena ini menjadi salah satu titik poin teramainya Leweng Geledekan. Jadi orang yang ke Leweng Geledekan sekarang ada dua kelompok yang datang hanya untuk makan dan minum kopi, sambil foto-foto, sambil melihat-lihat. Ada juga yang menginap. Nah, berdasarkan data, kondisinya kalau kita di weekday itu sudah bisa mencapai 800 orang per hari. Wah, yang datang. Luar biasa, 800 orang, Pak. Ya, yang datang. Jadi yang jumlah terbesarnya 800 orang sudah tercatat. Tapi kalau di weekend, saya sama klien juga cukup amazing ya. Itu bisa 1.600 yang datang. Luar biasa. Sebelum pandemi, Pak.
Dan ini masa pandemi, masih masa pandemi. Jadi mereka sekarang membatasi kedatangan untuk tingkat okupansinya itu untuk yang daya tampung di restoran maupun di di tenda itu hanya 60% maksimal. Jadi tidak boleh melebihi kapasitas. Iya, betul. Nah, swimming pool ini adalah salah satu titik yang paling digemari sama pengunjung. Artinya mereka bisa foto-foto, swafoto, selfie, atau TikTok-kan lah istilah sekarang gitu. Nah, terlebih-lebih bisnisnya klien, mereka mempunyai salah satu coffee shop ya. Jadi ada kopi kekinian lah ya. Nah, mereka juga bisa sambil ngopi menikmati di decknya swimming pool ini. Nah, swimming pool ini mempunyai deck yang kami coba cukup desain untuk besar. Itu ternyata sekarang bisa berfungsi sebagai tempat akad nikah. Jadi mereka mereka menggunakan titik ini sebagai poinnya orang-orang mengadakan akad nikah atau ada kayak pelaminan kecil gitu loh. Nah, ini garden lah Pak ya. Ini jadi satu daya tarik Leweng Geledegan untuk event-event segala event. Jadi yang tadi saya sampaikan, selain MICE ada juga event orang nikah. ada juga orang berlibur aja, orang juga kalau bawa anak-anak berenang gitu loh. Nah, kenapa kami mencoba mengkonsepkan infinity pool? Ya kalau bahasanya kan istilahnya awamnya pool yang tanpa batas ya. Memang karena betul. Di mana tuh Pak? Karena tantangan pertama tadi, kondisi kita kan tidak boleh mendatangkan tanah dari luar. Dan dari perencanaan set plan, titik lokasi kita ini memang cukup tinggi nih si swimming pool ini. Nah, artinya ya udah kita mempunyai potensi unik bahwa karena dia ada perbedaan level hampir 4 meter ya, dari ujung top air sampai bawah sini 4 meter. Akhirnya kami bikin konsep infinity supaya pada saat mungkin di sini tidak terlalu terlihat ya. Jadi kita seolah ada menyatu dengan alam, si garis airnya itu menyatu dengan pohonnya, menyatu dengan gunungnya. Jadi ibaratnya makanya kalau rekan-rekan bisa ada kesempatan ke sana, bisa merasakan sensasinya seperti apa sih gitu. Nah, ini akan terlihat gitu loh kalau kita sudah nyemplung di dalam kolam ini. Jadi ibaratnya memang sengaja akhirnya kita bikin konsep infinity pool. Nah, di mana di sini juga kami tambahkan karena infinity pool ini ada dua area. Karena kami juga memikirkan yang namanya air itu tidak hanya orang dewasa, anak-anak juga senang bermain air, apalagi ya anak-anak. Betul. Jadi kami membuat mungkin sepertiga dari luasan kolam dewasa adalah kolam khusus buat anak-anak. Dan kita ada 2 level. Jadi anak-anak ini kita bagi lagi. Jadi terkadang kan ada ya anak-anak masih bayi atau balita yang pingin nyemplung air. Kalau di level 60 cm kan terlalu bahaya. Kita bikinin di level cuma 20 cm. Jadi sambil apa dia bisa nyemplung di dalam air itu. Jadi ini ada level terendahnya nih di bagian sini kira-kira. Nah, karena ini buat anak-anak, ya kami selain sebagai iconic point of view-nya kawasan ini juga, kami buatkan semacam tenda besar untuk gazebo untuk nutupin area segini kalau misalnya lagi hujan atau apa. Karena kan anak-anak biasanya sih karakternya kalau hujan atau apapun selama tidak dilarang mereka tetap berenang gitu. Tetap. Gitu. Nah, next. Iya benar Pak. Ya mungkin dari kolam itu next. Nah, ini saya mau cerita sebetulnya ini adalah tim kami juga yang mengkonsepkan semua landscape, hardscape yang ada di situ semuanya bertema. Salah satunya tadi udah disampaikan sama Bang Erzan masalah bangunan penerima dan semacam ikonik batu ngapung ya. Ibaratnya kalau Universal Studio di Singapura punya bola bumi, Leweng Geledegan di Bogor punya batu apung gitu. Kira-kira seperti itu ceritanya. Nah, iya benar. Kita punya semacam experience buat orang yang masuk ke kawasan Leweng Geledegan, kita buat semacam deckway. Tapi deckway-nya ini kita buat dari plat strip besi. Jadi di bawahnya rumputnya tetap terlihat dan di bawahnya kita kasih efek lighting dari LED. Tujuannya apa? Karena
ya istilahnya seolah kayak floating kan, floating di atas rumput. Nah ini sebagai mungkin kalau experience bisa dicapai kalau misalnya datang ke Leweng Ledegan tuh di sore hari menjelang maghrib atau sudah malam. Jadi sebelum masuk ke bangunan Perlima kita masuknya lewat sini nih. Jadi mungkin bapak-bapak ibu rekan bisa lihat kita punya semacam ambience, kita seolah berjalan di rimbunan pohon gitu, di atas rumput, tapi juga ada efek lighting yang cukup eksotis lah gitu. Lighting. Nah ini untuk deckway. Nah ini keunikan lagi, ikonik lagi di kawasan Leweng Geledegan, kita membuat thematic creek parit kecil yang tadi berliuk-liuk, mungkin sekitar 800 sampai 900 meter ya ujung ininya, panjangnya. Di mana kiri kanannya itu kita bikinkan bedding flower istilahnya kalau tim landscape bilang. Jadi banyak bunga-bunga, macam-macam bunga. Kebetulan mohon maaf kami lupa gitu loh. Tapi kalau ahli bunganya sih udah paham nih nama-nama bunga. Tapi yang saya catat di sini ada 3.000 bunga. Di area ini ada 3.000 bunga sudah tertanam gitu. Jadi cukup banyak. Lokal, Pak? Lokal, kebanyakan lokal. Bunga-bunga dari lokal, Pak? Iya, lokal. Budidayanya dari bibit budidaya dari Cisarua, dari Puncak. Kebetulan pasar juga yang bisa mendatangkan bunga-bunga ini. Nah, cuman selain bunga, pada saat bunga itu kan ada keunikan dia hanya katakanlah paling lama tuh 3 bulan berbunga ya. Selain itu kan mereka ini lagi hijau lagi. Nah, tapi fasilitas creeknya ini bisa dimanfaatkan sama pihak manajemen untuk kayak main perahu, main kayak ini nih. Jadi kita bisa sekeliling gitu. Jadi suatu daya tarik juga buat pengunjung bila ke Leweng Geledegan. Jadi tidak hanya sekedar berenang, tidak hanya sekedar meeting, tapi juga ada fasilitas bermain seperti ini. Nah, yang tadi disampaikan sama Bang Erzan, iya betul. Di bawah ini kita punya level elevasinya sebenarnya banyak rata yang area outbound. Jadi di sini bisa jadi jogging track yang cukup nyaman ya untuk pengunjung yang kalau pagi-pagi ingin tetap berolahraga. Jadi memang sengaja kita siapkan area pedestrian path ini bisa untuk orang juga untuk lari-lari pagi, olahraga pagi. Dan ini cukup menyehatkan karena benar-benar di sana jauh dari polusi udah pasti kan. Jadi kita memang olahraga di tengah area hijau seperti itu kira-kira. Nah, ini betul. Tambahan dari pihak manajemen baru-baru ini yang tadi saya sampaikan karena pengunjung yang datang ke sana hanya untuk menikmati suasana atau sekedar minum atau ngopi itu cukup banyak. Akhirnya kita menambahkan salah satu titik untuk viewing deck. Untuk viewing deck dapat melihat ke area bawah glamour camping Leweng Geledegan. Nah ini hanya salah satu contoh. Jadi di beberapa titik kita membuatkan semacam terowongan tanaman rambat. Tapi yang uniknya tanaman rambatnya ini kita adalah dari manggis, tanaman rambat manggis, buah manggis. Jadi sekarang itu bisa dipanen berarti ya? Benar. Jadi sekarang buah manggis ini menjadi signature minumannya Leweng Geledegan. Oke. Nah, kita tadi bicara masalah yang bagus, yang indah, yang istilahnya yang out of the box atau yang memang kita rencanakan dengan matang. Tapi lagi-lagi setiap proyek kami pasti ada namanya proses belajar kan. Di proyek ini memang ada catatan buat kami adalah sesuatu hal yang ya istilahnya ketidaksempurnaan gitu loh atau defect. Jadi cacat produksi atau cacat dalam hal eksekusi. Salah satunya adalah bocor. Nah, bocor itu mungkin yang bisa saya expose adalah salah satunya eksekusi kita untuk finishing aluminium dengan silen-silennya. Artinya memang kondisi Leweng Geledegan ini kan ada di di Bogor yang memang curah hujannya kan cukup
ekstrim ya. Pada saat musim hujan Iya, itu, betul. hujannya itu sudutnya udah bukan 45 derajat lagi kali gitu. Jadi Nggak beraturan, Pak. memang menghantam dengan angin dan Betul, betul. air menghantam bangunan. Nah, ibaratnya kalau kita tidak finish hal-hal pertemuan antara beton dengan aluminium dengan baik, memang akan terjadi ini air bocor. Nah, ini kalau kita lihat di bawah, akhirnya menggenang ke bawah. Begitupun yang di area tenda. Jadi ada ya pembelajaran masalah elevasi perbedaan antara lantai kamar dengan lantai kamar mandi. Ya mungkin itu juga bisa menjadi pelajaran buat kami semua supaya kalau memang ada proyek berikutnya atau ada teman-teman rekan-rekan yang punya proyek yang sama tidak mengulangi apa yang kami sudah lakukan yang tidak berhasil ini gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi pembelajaran buat semua. Jadi masalah kebocoran Betul. kebocoran itu buat kami adalah masalah yang isu yang paling utama di Luang Geledegan. Kalau untuk panas, untuk tangga itu mungkin yang tadi kita sampaikan. Tapi kalau untuk bocor nih cukup mengganggu ya kadang-kadang. Jadi pada saat malam hari hujan, nah ini sebetulnya ada foto yang banjirnya sebetulnya agak banyak nih. Ini saya fotonya tidak terlalu yang banyak. Nah seperti ini. Ini kan airnya cukup menggenang banyak nih. Jadi cukup mengganggu pihak operasional atau pihak tamu yang kebetulan datang ke Leweng Ledegan. Ya, itu aja sih kalau Tapi itu bukan ya, kita nyamakan kegagalan konstruksi ya Pak ya? Bukan kegagalan teknis saat pembangunannya, tapi memang sebagai arsitek Pak Beni sudah luar biasa menjelaskan bahwa ini adalah salah satu mungkin item ya defeknya lah yang kurang bagusnya yang kita temukan di sana Pak ya. Gini, Pak Bill, ini sebetulnya berdasarkan pengalaman kami ya, pengalaman saya pribadi. Sebetulnya defect itu ada dua hal. Ada defect secara konstruksi tadi Pak Billy bilang, ada juga defect desain. Maksudnya defect desain gini, kadang kita punya partner atau tim konstruksi yang, mohon maaf, yang kapasitasnya sebetulnya tidak paham dengan membaca gambar kita, atau mereka punya keterbatasan budget dari pihak owner langsung. Jadi gini, maksud kami gini, selama kami dari perencana sudah memberikan gambar yang detail dan memikirkan hal-hal seperti itu, masalah kebocoran atau apa, ya mungkin bisa dibilang itu bukan defect desain. Jadi defect-nya dari konstruksi. Tapi di kasus ini sebetulnya kami bicara satu tim nih, Bang Bill. Jadi memang sebetulnya kami memikirkan harusnya dari awal juga memikirkan masalah kayak curah hujan dan itu ya sebetulnya memang ada hal-hal yang seharusnya tidak bisa kita lawan ya. Artinya kita tidak bisa melawan cuaca gitu. Jadi harusnya ada antisipasi yang dalam desain bisa untuk mereduce atau menghilangkan problem tersebut. Nah, yang contoh yang ini di tenda kita sudah menemukan solusinya, Bang Bill. Jadi artinya di sisi bukaan itu kita kasih kayak topi-topian tenda. Jadi supaya curah hujan itu tidak langsung menghantam sambungan-sambungan antara bidang aluminium dengan bidang tenda. Dan alhamdulillah sih laporan dari pihak klien, hal yang di tenda sudah tidak pernah ditemuin kalau saat hujan. Tapi kalau ini ya paling antisipasi kita memang merepair silen-silennya atau mengkondisikan aluminium ini harus di finish dengan finish good lah istilahnya, harus ada list karet atau apa gitu. Ya istilahnya pembelajaran buat semua lah, seperti itu. Iya. Ya memang resikonya glamor itu ya Pak, seperti ini. Tapi untuk satu kawasan tempat wisata, menurut saya sendiri sih sudah cukup lengkap Pak, sudah cukup mumpuni, sudah cukup memfasilitasi untuk para pengunjung yang datang ya. Maksudnya semuanya tempat wisata itu dari mulai jogging track, kolam renangnya ada, tamannya ada, lengkap lah. Jadi buat orang datang ke sana tuh menarik gitu. Ingin tahu orang buat ke sana itu luar biasa mungkin ya Pak. Ya harapannya begitu. Oke. Mungkin bisa dibuka pertanyaan, Bir.
Kenapa? diskusi lagi. Mungkin bisa dibuka buat Boleh ya? diskusi lagi. Oke. Berikut tadi adalah paparan dari Pak Beni sama Pak Erjan untuk konsepnya glamour, glamping, lawang geledegan, Ecolodge. Saat ini mungkin sebelum saya buka sesi pertanyaan, saya menginformasikan kembali bahwa kami masih punya satu hadiah lagi ya Pak Erjan, Pak Beni ya, untuk bagi para penanya yang mempunyai pertanyaan yang nanti dipilih oleh Pak Beni sama Pak Erjan untuk jadi pemenangnya. Oke Pak, ini ada beberapa pertanyaan chat mungkin bisa kita pilih itu. Ntar saya masih baca pilih pertanyaannya yang belum. Nah Pak, Siapa? saya ada pertanyaan dari Pak Dandan ya, Pak Dandan ya. Tadi Pak Dandan bertanya, tapi nggak apa-apa Pak. Ini antar hubungan kita sebagai arsitek dengan berapa besar pelayanan dalam menentukan material dan sebagainya, atau apakah seluruhnya dari hasil pemikiran tim perencana? Bisa diulang, Bang Bill, soalnya tadi terputus suaranya. Putus ya. Ini ada pertanyaan dari chat dari Pak Dan. Mana itu? Nah ini hubungan kita dengan klien sih Pak. Jadi dia bertanya itu berapa besar peran klien dalam menentukan desain, material dan sebagainya yang berhubungan dengan arsitektural, atau apakah seluruhnya adalah hasil pemikiran dari tim perencana Pak? Jadi maksudnya mungkin Pak Bini bisa menjabarkan itu Pak. Oke. Ini sebetulnya kembali ke apa ya, karakter masing-masing klien ya. Kebetulan ya, ini juga istilahnya buat pembelajaran buat kami dan rekan-rekan khususnya yang arsitek juga yang melakukan profesi sebagai arsitek profesional. Intinya gini, kalau misalnya pihak klien memberikan kepercayaan kita full atau trust terhadap arsitek bahwa arsitek ini bisa membuat proyek tersebut berhasil atau bagus, baik, insya Allah apapun kita akan bisa optimal, termasuk pemilihan bahan. Jadi pihak klien di sini kebetulan saya merasa bersyukur, kami merasa bersyukur, khususnya tim perencana arsitek, benar-benar kepercayaan ke kami itu 100% gitu loh. Jadi baik itu bentuk, baik itu pemilihan material, baik itu warna, baik itu metode, itu semuanya diserahkan ke kami. Jadi kami hanya menjelaskan hasilnya seperti apa sih kira-kira. Oh, visioningnya seperti apa. Oh, color scheme-nya seperti apa. Jadi kita mungkin kalau di proses desain kan ada yang namanya 3D impression atau apa. Jadi kami hanya memberikan hasil yang memang itu adalah perencanaan kami. Batasan kami adalah di budget. Jadi tantangannya kembali ke situ. Selain tantangan masalah kondisi existing konturnya, kita juga punya tantangan di budget. Artinya beberapa hal itu memang kita tidak bisa memaksakan suatu material harus dieksekusi seperti yang kami rencanakan karena faktor budget. Contohnya yang tadi di restoran ya, Bang Erzan ya. Jadi ada bidang-bidang yang sebetulnya kami konsepkan di awal itu sebagai suatu bidang perforated yang tujuannya dia untuk ngeblok secara visual tapi tetap dapat angin kan. Tapi ya, betul. Karena secara budget itu lebih mahal, makanya eksekusinya adalah bidang aluminium kaca. Tapi akhirnya itu menjadi suatu tema yang unik juga karena kita seolah-olah tidak punya batasan visual kan terhadap surrounding restoran tersebut. Betul. Jadi, kepercayaan klien ini dan diskusi yang terus menerus. Artinya saya sama klien itu bisa dibilang kebetulan ya klien yang ini agak-agak unik. Jadi pada saat proses desain itu kami nggak pernah berhenti berdiskusi terus. Jadi mohon maaf bisa sampai jam 2 pagi, jam 1 pagi. Wow. Jadi kayak chatting-chattingan diskusi antara tim aja gitu. Nah, akhirnya kita bisa eksekusi karena kepercayaan itu ibaratnya teman-teman di lapangan atau partner-partner di lapangan akan mengeksekusi segala sesuatunya atas izin perencana, kasarnya begitu.
Iya, Karena betul. karena kami diberi kepercayaan full seperti itu. Ya akhirnya jadinya lewang geledekan alhamdulillah seperti ini, dibalik dari yang tadi saya sudah sampaikan masalah defect-defect ya. Artinya tetap Iya, betul. biar bagaimanapun karena ada keterbatasan dan ya khususnya budget sih kalau saya bilang, artinya ada hal-hal yang memang kita eksekusi tidak harus ya mohon maaf tidak seperti standar pada umumnya. Jadi karena faktor budget. Oke, Tapi Pak. minimal kita dikasih kepercayaan itu lah. Jadi jawabannya apabila kepercayaan klien ke kami sebagai arsitek tinggi, insya Allah hasilnya pasti akan optimal. Kira-kira. Betul. Kalau berarti kan dari tantangan dari mulai tantangan site ya Pak, tantangan akses, tantangan konsep wisata, tantangan camping yang glamor itu seperti apa, sampai tantangan regulasi semua terjawab ya Pak dengan kolaborasi lah intinya Pak, kolaborasi antara tim arsitek Bapak dan Pak Erzan dengan klien tentunya Pak. Ini berapa lama Pak proses merancang atau proses penemuan konsepnya jadi seperti ini Pak? Nggak tahu ya. Secara umum aja Pak. Oke, yaitu yang tadi saya sampaikan. Kalau kepercayaan klien ke kami sebagai arsitek tinggi, proses itu bisa cepat. Bisa dibilang hanya 2 bulan. Konsep overall itu hanya 2 bulan. Jadi 2 bulan proses itu kita sudah jadi semua, tinggal masalah engineering kayak gambar, construction drawing dan lain-lain. Jadi kalau saya bicara konsep desain itu sampai benar-benar ketemu lowong geledekan isinya apa aja, itu kira-kira 2 bulan, kurang 2 bulan malah. Kira-kira seperti itu. Bang Bill? Mungkin off lagi Bang Billy itu. Bisa di take over lagi sama. Nggak apa-apa, mungkin ada lagi ini Pak. Saya bicara dari Aryo Mahardika. Bagaimana Bapak menentukan konsep spot Instagramable? Untuk owner, aspek ini mungkin menjadi penting. Untuk marketing, namun menurut Bapak-Bapak, Instagramable ini menjadi sangat penting dalam perancangan. Yang mana sekarang menjadi tempat publik terlalu genit. Hanya untuk spot foto atau ya memang dalam ya bukan akhirnya kita ciptakan Instagramable, tapi memang mereka lah menciptakan menjadi Instagramable. Kita menciptakan sesuai dengan desain kita, sesuai dengan perencanaan kita. Ya alhamdulillah menjadi Instagramable. Kalau saya tambahkan ya, sebetulnya ini ke Pak Aryo Mahandika ya. Iya. Khususnya kami ya di sini tidak sengaja semerta-merta membuat suatu titik itu menjadi suatu titik Instagramable, bukan. Tapi kita menjadikan kawasan itu mempunyai beberapa titik ikonik, beberapa titik yang bisa kita jadikan suatu spot untuk di sini ada nuansa ini, di sini ada nuansa itu. Jadi ibaratnya apa ya? Titik-titik spot yang menarik aja gitu. Nah, memang istilahnya itu akhirnya bisa menjadi suatu tempat yang orang bisa berselfie, yang istilahnya Instagramable, yaitu memang dari istilahnya bukan netizen dari marketnya, dari pengunjungnya. Tapi kami tidak menciptakan suatu spot-spot Instagramable, enggak. Cuman kami memberikan pada saat desain itu kami memberikan beberapa titik lokasi, misalnya contoh di titik ini kita bikin ini ya semacam terowongan, tapi terowongan ini kita nanti kasih pohon rambat. Nah, akhirnya terowongan itu ternyata jadi Instagramable. Padahal terowongan itu, kalau secara desain nih, kami sengaja membuat itu untuk menutupi. Jadi orang punya experience melewati pedestrian, tapi dia seolah menutupi tenda di kiri kanannya, tapi dia punya experience masuk terowongan. Jadi kita membuat membuat hal yang unik dalam desain. Bukan membuat suatu tempat Instagramable, bukan. Tapi sengaja membuat tempat yang unik gitu loh. Jadi punya experience. Jadi orang yang datang masuk ke terowongan itu punya experience yang berbeda dengan orang kalau jalan di pedestrian pada umumnya. Seperti itulah kira-kira. Iya, betul. Terus ini ada pertanyaan lagi tuh Pak Willy. Iya. Dari
Audi Abdillah, izin bertanya Pak Beni, ibaratnya tadi sempat disampaikan juga sebelum merancang survei beberapa tempat serupa. Saya mau bertanya, seberapa besar pengaruh hasil survei terhadap desain? Kira-kira apa saja yang diterapkan dalam hasil survei merupakan hasil data paling awal. Sangat berpengaruh, sangat besar pengaruhnya karena kita menciptakan desain, konsep desain yang harus berbeda dari kompetitor-kompetitor Betul banget. kompetitor yang ada, apalagi Iya, pasti. Ciapu sendiri sudah ada Highland yang memang mereka lebih dulu, mereka lebih ada Juga lebih dulu lah, lebih besar juga. dan lebih ya kalau besar mungkin nggak mirip-mirip lah Pak, karena memang karena mereka lebih dulu aja gitu kan, dan sangat berbeda dari beberapa titik yang kita survei itu sangat berbeda. Tapi tidak elok juga kalau perbedaan-perbedaan itu kita sampaikan di sini. Yang penting kalau memang nanti ada kesempatan ke sana akan menjadi suatu perbedaan yang memang teman-teman rasakan, tidak seperti di tempat-tempat umumnya. Mungkin itu. Kalau dari Iya, oke. Kalau dari saya tambahkan sedikit, kita tidak menjadikan tempat-tempat yang sudah ada itu kita ulangin. Jadi gini, tujuannya adalah kita membuat Lowong Geledakan itu mempunyai suatu konsep atau suasana yang berbeda dari tempat-tempat yang sudah ada. Intinya itu. Yeah. Jadi jangan sampai kita mengulangi hal-hal yang sudah ada teman-teman atau pihak manajemen hotel yang sudah melakukan itu, kita ulangi ya. Kita berusaha untuk tidak mengulangi aja supaya selain kita punya keunikan tersendiri, pengunjung juga punya experience yang berbeda kan dari tempat A. Betul. Kalau ke Lowong Geledakan punya experience yang berbeda walaupun sama-sama glamour camping. Jadi tanpa mengurangi mana yang lebih indah atau mana yang lebih baik, kita tidak ke arah situ, tapi yang penting kita punya experience berbeda. Lowong Geledakan itu tagline-nya adalah, saya lupa ya bahasa Sundanya. Jadi mereka biasanya gini, mau yang berbeda ke Lowong Geledakan, kasarnya begitu. Iya betul. Tapi bahasa Sundanya ada saya lupa, takut salah gitu karena saya bukan orang Sunda. Jadi mereka punya tagline itu. Kalau kamu kalau mau yang berbeda ke Lowong Geledakan, karena di Lowong Geledakan akan dapat hal-hal yang akan berbeda dan tidak pernah dirasakan di tempat lain, kasarnya begitu. Iya, betul. Gitulah kira-kira. Pak siapa itu? Pak Audi. Pak Irjen, Pak Beni, saya mau ambil pertanyaan dari YouTube nih Pak. Ada pertama dari Pak Hotmantoruan. Sebenarnya udah ada. Dia pertanyaan gini Pak. Bangunan ini proses IMB pembangunannya bagaimana? Apakah sudah diperhitungkan apabila ada gempa atau longsor atau kebakaran? Kemudian apakah titik kumpulnya di mana? Mengingat lahan tersebut sangat berkontur. Mungkin sisi safety-nya Pak ya, bisa dibantu jelaskan Pak Ben? Mungkin Bang Erza dulu, boleh bantu Bang Erza? Untuk apa namanya tadi, bentar, lihat dulu. Iya, jadi Pak Hormat itu nanya untuk gempa, longsor, kebakaran, apakah sudah diperhitungkan, terus titik kumpulnya, itu yang bisa itu ada ditentukan di sini master point-nya buat kumpul namanya darurat. Kalau dari lahan memang titik-titik kumpul sudah disiapkan juga oleh kita. Ada beberapa titik kumpul memang yang bisa di-share di site plan. Jadi titik kumpul itu satu ada di area parkir depan, sisi depan, atau di bawah di tempat outbound. Jadi memang karena kontur, karena lahan, jadi memang kalau misalkan ada pengunjung ataupun manajemen yang berada di setengah ke bawah bisa langsung ke arah outbound, ataupun yang berada di sisi setengah ke atas, jadi mereka langsung ke arah lahan parkir atau lahan terbuka di depan gedung penerima, gedung office. Nah, kalau proses IMB, kita melakukan proses IMB dan sempat melakukan sidang ya Pak Beni waktu itu dengan pihak Pemkot ya, Pemkot Bogor ya.
Jadi memang seperti tadi Pak Beni bilang, kita mengikuti aturan-aturan yang Pemkot sampaikan, KDP 30%, sampai ada batas-batas sungai juga kita perhatikan sampai itu. Terus kalau perhitungan dengan gempa ataupun longsor, tetap perhitungan belum perhitungan yang terdetail memang kita berikan ke kontraktor, tapi secara desain kita coba bikin desain konstruksi yang memang konstruksi bangunan rendah. Jadi bangunan-bangunan yang tidak tinggi. Paling tinggi kita emang bangunan 2 lantai itu di mais yang 30 pek untuk 3 ruang dan 100 pek, dan juga di bangunan office lainnya semuanya landed langsung dengan tanah, dan konstruksinya konstruksi bangunan rendah dan sederhana sebenarnya. Kalau untuk tenda malah kita pakai plat beton, langsung pakai hollow ataupun baja kotak kanal C, mungkin begitu. Ya, saya tambahkan di tenda ya. Jadi untuk konstruksi tenda itu cukup ringan ya. Artinya karena kita hanya menggunakan struktur tiang itu pakai rangka hollow, semuanya rangka hollow. Dan lapisan itu hanya tenda, hanya membran tenda. Jadi tidak ada dinding beton, tidak ada beban berat lah istilahnya. Jadi seolah-olah memang panggung itu hanya menahan bidang tenda sama holonya. Paling yang berat pengunjungnya. Misalnya pengunjungnya kayak Bang Billy, nah itu berat tuh. Kena lagi saya. Lebih berat pengunjungnya daripada tendanya. Maaf Bang. Bercanda. Iya. Nah, Pak, saya dari moderator mungkin akan terpilih jadi salah satu yang mendapatkan kuis nih Pak. Saya mau tanya rate-nya sekarang kan mungkin di sini kan nggak cuma arsitek aja nih Pak. Kita kan acara ini diikuti sama arsitek ya, umum juga gitu Pak. Nah sekarang penentuan rate-nya kira-kira seberapa Pak? Rate apa nih? Rate untuk nginapnya, rate untuk apa namanya, jika ada apa namanya, kalau untuk IAI Banten kan mungkin akan ada free ya di langsung ya apa tadi maksudnya kira-kira mungkin ada range harganya yang bisa diinformasikan Pak, mungkin di detik-detik terakhir acara kita ini Pak. Gini, kebetulan kami adalah saya menjawab sebagai profesional ya. Kebetulan kami adalah tim perencana, bukan tim manajemen hotelnya. Ya. Jadi kalau rekan-rekan mau tahu range harga atau apa, silakan ke webnya Leweng Ledegan. Itu ada, itu jelas. Okay. Di situ tertulis jelas, ada kontak personnya juga, ada Instagramnya juga, semua info bisa didapat dari situ. Karena takutnya gini, kalau saya yang memberitahukan itu kan bukan kapasitas kami gitu loh. Jadi lebih baik. Iya betul Pak. Lebih baik ke yang bersangkutan lah. Nah kalau masalah IAI Banten, kita mau mengadakan acara, nah itu mungkin bisa kami bantu gitu loh. Untuk mendapatkan harga khusus lah. Yep. Tapi ini juga buat peserta lain ya. Artinya gini, mungkin kalau boleh sih sekedar usul kita mengadakan suatu kayak selain mungkin kalau raker kita mengadakan kayak tour studi gitu loh. Nah, tour studi itu bisa diikuti oleh orang-orang di luar dari IAI Banten. Jadi mungkin kita bisa koordinir IAI Banten sebagai fasilitator, kita mengadakan acara tour studi semacam itulah untuk perkenalan proyek Leweng Ledegan. Siap. Oke, Pak Beni, Pak Erjan, wah luar biasa sekali nih. Saya ada pertanyaan terakhir Pak, satu sebelum kita tutup acara nih, masih sudah jam kalau sudah beri pengunjung. Ada pertanyaan terakhir menarik soalnya nih Pak. Saya mau pertanyaan singkat tapi luar biasa ini nih. Pak, dari Pak Hendrik Poltak, sekiranya ada yang mau diperbaiki dari desain ini, apa dan kenapa? Terima kasih. Wah, ini untuk arsitek tantangan sekali jawabannya, Pak. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Mungkin Pak Beni bisa sampaikan, Pak. Saya, Jan. Iya. Jadi gini,
yang perbaikan pertama adalah mungkin sebenarnya tadi udah saya sampaikan ya. Artinya ada hal-hal yang sebetulnya di alam itu tidak bisa kita lawan. Jadi pada saat kita mendesain itu kita harus coba memikirkan lagi di proyek yang serupa ya. Misalnya kita bahannya tenda, tapi kita harus memikirkan mungkin arah, mungkin finishing yang baik, bagaimana metode yang baik terhadap sambungan beda material seperti apa hingga tidak ada bocor, itu harus kita perbaikin gitu loh. Jadi secara bentuk mungkin alhamdulillah kami sudah mencapai istilahnya gini, apresiasi klien ke kami itu sudah cukup bagus ya. Artinya klien sudah puas. Itu buat kami adalah suatu nilai yang besar ya buat kami kalau klien sudah mengatakan saya puas terhadap proyek tersebut. Tapi kembali lagi yang kami bilang, kami arsitek sama kayak orang pada umumnya, tidak mungkin di dalam satu proyek itu sempurna lah 100%. Ada hal-hal yang harus kami belajar lagi dan kami perbaiki. Tapi ya itu pembelajaran ini adalah nilai yang akan ke depannya yang harus kita perbaikin kan, jangan diulang lagi. Jadi pertanyaan itu adalah salah satunya adalah masalah kebocoran yang tadi yang kami bilang, dan kami harus berusaha untuk mengantisipasi dalam desain tidak harus melawan alam gitu loh. Jadi kalau masalah hujan, masalah panas itu coba dipikirkan lagi, kita harus belajar lagi untuk membuat satu desain yang lebih ramah lagi terhadap curah hujan, lebih ramah lagi terhadap panas matahari. Ya seperti itulah kurang lebih salah satu contohnya. Betul. Luar biasa paparan ini Pak Benny, Pak Erzan. Nah, sebelum kita closing Pak, ini kira-kira sudah ada kita pilih Pak, siapakah yang akan mendapatkan hadiah atau cenderamata ini nih Pak? Mungkin dari Pak Erzan bisa memilih lagi Pak yang kira-kira pertanyaan siapa dari pertanyaan yang menarik untuk kita kasih kalau voucher. Tadi Pak Hendrik Poltak ini terakhir cuman cukup menohok pertanyaannya sih, jadi iya betul. Benar kata Pak Billy, jadi memang lebih baik Pak Hendrik Poltak ini langsung datang ke lokasi, jadi beliau juga bisa bantu kami mendesainkan bagaimana future design ataupun perkembangan dari desain si lubang geledekan. Jadi kalau misalkan voucher kedua ini memang saya sampaikan untuk ke Pak Hendrik Poltak, begitu Pak Beni ya? Setuju. Waduh. Luar biasa, Pak Henry Poltak. Nanti teman-teman dari IAI Banten akan segera menghubungi Bapak. Teknisnya seperti apa, Pak? Yang penting Bapak sudah dipilih oleh kedua arsitek-arsitek kita ini sebagai pemenang. Apa yang namanya? Pemenang ya, Pak ya? Pemenang untuk mendapatkan voucher. Yang beruntung merasakan di Lubang Geledegan. Bukan pemenang, tapi yang bisa merasakan. Iya betul. Ya. Berarti pertanyaan saya tadi di slide itu nggak masuk pertanyaan Pak ya? Di reject. Oke. Karena waktu sudah Ambil. Ya. Mohon maaf, saya boleh minta paling 1 menit. Saya mau menyampaikan. Boleh Pak, silakan Pak. Saya mau menyampaikan juga terima kasih karena gini ya, Lubang Geledekan ini banyak banget tim yang terlibat, baik pihak owner maupun kontraktor. Mungkin mungkin salah satunya ada yang ikut di event ini. Ya saya coba sampaikan, saya terima kasih ya khususnya kepada Bang Erzan, kepada Pak Agus yang di landscape, kepada Pak Ishak di interior, kepada Pak Eri 3D visual, pada Aveto, pada Roy, pada Sandi, pada Darutomo, dan juga tim-tim kontraktor misalnya kayak Pak Wawan, Pak Arif, Pak Widodo, Pak Denny Effendi, Pak Yayan, Pak Budi. Dan yang pasti special thanks untuk owner Bapak Hamid, Bapak Rijal, Bapak Sofyan, dan tim-timnya seperti Pak Sukma, Pak Jamal, Pak Iwan, Pak Andi, Pak Hendar. Ya kira-kira seperti itu aja sih. Terima kasih buat semuanya. Ya mudah-mudahan
apa yang kami paparkan ini menjadi suatu manfaat ya, khususnya buat teman-teman yang sejawat yang sama rekan arsitek, atau juga dari teman-teman rekan-rekan yang ingin membuat lowong ledekan yang baru atau yang berbeda, silakan hubungi kami. Arsitek berarti. Untuk membuat sesuatu hal yang berbeda lagi gitu. Gitu Bang Pil, makasih. Siap. Itu eventnya di lokasi Siap. Yai Banten. Siap. Yai Banten segera merapat ini ke Leweng Geledegan segera. Nanti saya hubungi Pak Pierre dan Pang Acing juga nih sebagai penyelenggara utama dari event tersebut, Pak. Oke, kepada teman-teman yang mengikuti acara Zoom ini, jangan lupa mengisi link presensinya agar bisa mendapatkan sertifikat dari acara ini. Terus terima kasih sekali lagi sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Pak Erjan. Pak Erjan ini senior saya. Kepada Pak Beni ini luar biasa menjadi salah satu titik saya untuk ide-ide desainnya luar biasa. Terima kasih paparannya untuk Leweng Geledegan. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam acara ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke moderator mungkin ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas partisipasi rekan-rekan yang telah mengikuti Forum Desain ke-9 ini. Untuk sertifikat Forum Desain 9.0 akan kami kirimkan melalui email. Atas nama pengurus IAI Banten dan seluruh panitia memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam acara. Sampai jumpa pada kegiatan-kegiatan IAI Banten berikutnya. Saya Puri Tursilowati dan segera panitia acara pamit undur diri dan salam sehat selalu untuk kita semua. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Beni, terima kasih Pak Erjan, terima kasih Pak Billy. Ya, Bu Rita. Ya, Bu Rita, terima kasih Bu Rita. Sehat selalu ya. Alhamdulillah Bu, sama-sama sehat juga Bu.